Dia akan berbicara nanti. Siapa yang menyentuh yang tidak halal, selain nanti dibuka, ini bersaksi, mata juga bersaksi, saya berzina, melihat video, melihat foto yang haram, melihat tayangan yang haram. Semua bersaksi, tidak bisa lari. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Al-Ahzab 52. An-Nisa ayat 1, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi tidak pernah sesaat pun kita lepas dari pengawasan Allah. Apa asyahid dengan ar-raqib bedanya? Asyahid yang saya pelajari ini adalah segalanya terlihat oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi, makhluk apapun. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah, dari penglihatan Allah. Dimanapun, kapanpun. Terang, gelap, ramai, dalam sepi, tidak ada. Jadi semuanya disaksikan oleh Allah, walaupun mengadakan rapat gelap di tempat yang gelap gulita, sampai tidak tahu siapa yang ada di tempat rapat itu, dan mereka bisik-bisik saking halusnya sampai tidak terdengar oleh yang dibisikinya. Ini aneh memang rapat ini. Allah mengetahuinya. Jadi jangan pernah merasa kita ini aman dari pengawasan Allah ketika berbuat maksiat. Mau di dalam keramaian, sendirian, sembunyi, di kamar mandi, di balik selimut. Rata-rata orang berbuat maksiat itu karena merasa aman dari pengawasan yang lain. Coba ada CCTV, orang tidak leluasa, benar? Hanya CCTV, tidak leluasa berbuat buruk, apalagi yang merasa diawasi Allah. Dan ar-raqib itu Allah mengetahui yang terlintas di dalam hati, tersirat dalam pikiran, seperti mata. Ini mata melihat. Surat Ghafir 19. Ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui khianat mata, mata yang khianat, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Seperti nanti bubar dari sini. Kenapa tersenyum? Ini kan tidak setertib di dalam masjid. Ikhwan akhwat akan berada di tempat itu. Ya mangga ingin nyebrang, bisa sepertinya polos, tapi lintasan hati Allah tahu. Berat kalau tidak yakin seperti ini, sibuk melihat HP, tidak ada yang lihat, dia lihat sendiri. Mata melihat dan tahu Allah apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi perilakunya memang ini sangat dekat ya, asyahid. Allah melihat kita dibuka HP, kita ini disaksikan oleh Allah. Jadi bukan sendirian untuk kita, juga malaikat. Termasuk orang yang pacaran, cari tempat tersembunyi. Mana ada yang tersembunyi? Cari semak-semak. Lah semak-semak bertasbih. Wow, bingung. Di mana dong sekarang tempat sembunyinya? Semak-semak bertasbih di hotel. Cari tempat pacaran di mana? Semuanya disaksikan Allah. Itu setiap tempat nanti bersaksi di akhirat.
kursi yang mana, tempat mana, motor mana, mobil mana, ini pakai boncengan. Dan Allah tahu persis, tidak ada yang tersembunyi. Jadi kalau orang tidak tahu, bukan karena kita jago menyembunyikan dosa, bukan. Orang tidak tahu maksiat kita dengar. Orang tidak tahu kita berbuat maksiat bukan karena kita jago menyembunyikan. Cuma satu saja, karena Allah belum membukanya. Dan kalau Allah mau membuka maksiat kita, pasti terbuka. Tidak bisa dicegah dengan teknologi apapun, dengan backingan siapapun, kebuka, pasti kebuka. Kita simak ayatnya ya. Surat Fussilat surat 41 ayat 21 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap diri kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan Allah lah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadap dirimu sendiri. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Surat Fussilat ayat 21-22. Surat Fussilat ayat 21-22. Tolong dibuka lagi hadirin. Dia akan berbicara nanti. Siapa yang menyentuh yang tidak halal, selain nanti dibuka, ini bersaksi, mata juga bersaksi, saya berzina, melihat video, melihat foto yang haram, melihat tayangan yang haram. Semua bersaksi, tidak bisa lari. Dan Allah lah yang memerintahkan mereka bersaksi. Hadirin, sudah saatnya kita untuk sangat serius menyadari hal ini. Karena kita berbuat maksiat secara sederhananya karena dua hal. Satu, ada niat. Yang kedua, ada kesempatan. Sedangkan merasa disaksikan Allah membuat kesempatan kita hilang. Merasa diawasi Allah hati kita, Ar-Raqib, insya Allah membuat niat kita juga jadi hilang dari niat berbuat buruk. Sedang ceramah begini, pasti Allah menyaksikan, pasti. Dan Allah juga tahu persis niat dibalik setiap ucapan. Kapan ria, kapan ujub,
kapan ingin dikagumi, kapan ingin dipuji, itu ar-raqib, mengawasi hati. Waduh, jadi ripuh dong, segala ketahuan salah. Justru orang yang paling merasa diawasi Allah adalah orang yang bekal paling bahagia. Karena ini amalan yang disukai Allah. Allah mensyukuri sekecil apapun kebaikan hambanya. Seperti kalau kita sedekah, ikhlas. Allah kan tahu kita ikhlas, diturunkan langsung rasa nikmat di dalam beramal. Beda dengan yang beramal tidak ikhlas, ingin dipuji, ingin dikagumi orang, turun langsung oleh Allah ke hati gelisah, sakit hati, pedih, tidak ada nikmatnya amal. Makanya orang yang asyik merasa diawasi Allah setiap saat dan merasa pikirannya diketahui, hatinya diketahui, maka dia akan sibuk memikirkan apa yang Allah sukai saja.